Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NIM 1930306033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu aspek konselor. Aspek konselor adalah kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan hasil dan efektif. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang akan diperoleh. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyimbang antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik. Kepribadian ini berkembang dengan perpaduan yang terjadi terus-menerus antar genetika, konstitusi, pengaruh lingkungan, dan cara-cara unik orang dalam memadukan semua itu sehingga menjadi pribadi yang khas. Konselor merupakan pengampu pelayanan ahli, bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai sebuah profesi yang digambarkan dengan tampilannya konselor yang dapat memberikan ketentraman, kenyamanan, dan harapan baru bagi klien. Untuk seseorang menjadi konselor profesional haruslah menampilkan sikap hangat, empati, jujur, menghargai, dan yang paling penting dapat dipercaya atau menjaga kerahasiaan konseling. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya aspek klien. Kepribadian klien ikut berperan menentukan keberhasilan proses konseling. Aspek kepribadian meliputi emosi, sikap, intelektual, dan motivasi. Kecemasan klien akan tampak di hadapan konselor. Oleh sebab itu, konselor yang efektif akan mengeksplorasi perasaan-perasaan tersebut dan adanya keterbukaan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Aspek ini merupakan suatu kekuatan psikis yang harus dimiliki oleh individu agar dia dapat menentukan tuntutan-tuntutan kebutuhan hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup. Ada beberapa macam kebutuhan yang terkait dengan konseling, yakni 1. Memberi dan menerima kasih sayang, 2. Kebebasan, 3. Memiliki kesenangan, 4. Menerima stimulasi atau rangsangan, 5. Perasaan mencapai prestasi, 6. Memiliki harapan, 7. Memiliki ketenangan, dan 8. Memiliki tujuan hidup secara nyata. Baik, materi selanjutnya yaitu kompetensi antar pribadi. Kompetensi antar pribadi merupakan kecakapan yang dipelajari yang memungkinkan orang berhubungan dengan orang lain dalam cara-cara saling memenuhi. Kebutuhan interpribadi melengkapi kompetensi intrapribadi karena keduanya dibutuhkan untuk pertumbuhan psikologis. Apabila orang dapat berhubungan dengan dirinya dan orang lain secara baik, maka ia akan mengalami pemenuhan kebutuhan secara baik. Sebaliknya, kesulitan dalam berhubungan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain atau keduanya dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan yang pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan-gangguan psikologis. Baik, berikut ini dikemukakan beberapa kompetensi yang berkaitan dengan kurangnya kompetensi pribadi. Yang pertama yaitu kepekaan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Pada saat orang berhubungan dengan orang lain, orang perlu mengenal dan menyesuaikan dirinya seperti halnya kepada orang lain. Yang kedua, ketegasan diri. Menjadi asertif atau tegas berarti orang telah belajar dari hidupnya untuk mendapatkan apakah dia lurus atau tegas serta berkomunikasi dengan cara-cara jujur secara konstruktif. Yang ketiga, menjadi nyaman dengan diri sendiri dan orang lain. Nyaman dengan diri sendiri dan dengan orang lain mempunyai makna sebagai suatu kondisi psikologis yang bersifat transparan, yaitu membiarkan diri sendiri dilihat oleh orang lain dalam keadaan tertentu. Yang keempat, menjadi diri yang bebas. Orang yang memiliki rasa kebebasan akan membiarkan orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Ia membiarkan orang lain berada dalam suasana santai dan nyaman dengan dirinya dan memuaskan
orang yang bebas membiarkan orang menimbulkan kebutuhannya dalam cara dan tempat yang mereka pilih. Yang kelima yaitu harapan yang realistik terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Hubungan antar pribadi ini ditentukan oleh harapan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Hubungan antar pribadi akan tercipta dengan baik dan menunjukkan kehidupan psikologis yang sehat jika terhadap diri sendiri dan orang lain dapat terwujud secara realistik. Dan terakhir yaitu pelindungan diri dalam situasi antara pribadi. Hubungan antara pribadi akan berkembang dengan baik apabila orang merasa terlindungi dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang yang memiliki kompetensi ini akan mampu menghadapi kejadian apapun dalam hubungannya dengan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih.